Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal duduk ya, terutama yang ada hubungannya eh, dengan apa pesan sponsor dari Honda yang mengatakan eh, yang mengajarkan dalam tanda kutip posisi berkendara yang nyaman kalau mau ngegas, kalau mau touring, kalau mau ya melakukan perjalanan pakai motor matic maxi. Yang penulis kritik terutama adalah dari ilustrasinya, dari gambar yang dicontohkan, sama beberapa hal ya yang menurut penulis paling kritis. Penulis protes ini terutama ya karena pinggang itu terutama jadi apa, problematikanya rider Indonesia ya. Pilih motor yang enak, nggak sakit pinggang, itu sulit. Nggak peduli merek ya. Yang depan ini contoh suspensi sudah soak ini. Jadi emang artikelnya itu membahas khusus PCX 160, tapi iya sebenarnya yang salah semua ya, mau Suzuki, Honda, Yamaha kena semua, pada nggak layak semua. Jadi eh, problemnya adalah karena disebutkan posisi duduk ideal itu kayak bungkuk gitu belakangnya. Eh, Penulis kasih contoh orang lain aja ya yang lagi nge-review PCX 160. Dari contoh aslinya, postur tubuh aslinya, baik yang duduk maupun yang apa namanya, yang naik motor Honda PCX 160, itu duduknya duduk capek, itu bukan duduk nyaman. uh, Pemirsa pernah coba sendiri enggak berkendara dengan
punggung ini di apa ke belakang gitu, bungkuk, apa berkendara dengan membungkuk ke belakang. Jadi apa ya, pinggangnya nggak tegak, pinggangnya nggak dimajukan ke depan, nggak tegak, tapi membungkuk ke belakang. Pernah nggak itu berkendara seperti itu? Terus eh, membedakan dengan kalau misalnya pinggangnya tegak. Nah soalnya gini loh, yang di artikel itu emang kata-katanya bener sih, pundak tegak, punggung tegak. Nah, tapi di gambar contohnya kok enggak. Gambar contohnya itu bungkuk pinggangnya. Pinggangnya bungkuk. Nah kalau apa pinggang membungkuk gitu, justru bukannya makin apa nyaman, tapi malah bikin capek. Oke, penulis emang nggak pernah sekarang melakukan perjalanan berjam-jam, tapi yang namanya duduk berjam-jam itu sering. Ya apa, lagi mau posting artikel, lagi ngedit video, kan depan komputer terus, kan duduk terus. Itu sangat-sangat pengaruh posisi duduk itu. Di rumah penulis kebetulan ada kursi yang kalau duduk itu memaksa pinggangnya membungkuk ke belakang kayak yang dicontohkan videonya, dicontohkan di artikelnya soal posisi nyaman ngebut gitu, ngegas ya, posisi postur tubuh, postur body untuk nyaman ngegas. Penulis ada kursi yang seperti itu di rumah, dan penulis pernah selama berjam-jam duduk di kursi itu. Jadinya apa? Sakit pinggang. Padahal duduk tok, nggak bergerak, nggak naik motor, nggak kena hentaman, nggak kena sentakan-sentakan jalan. Sakit pinggang langsung. Rasanya mau tidur kok nggak enak pinggang. Pas bangunnya, waduh sakit pinggang beneran. Padahal penulis di kantor ya juga duduk berjam-jam, lebih lama barangkali malah. Tapi penulis nggak ngalami sakit pinggang. Kenapa? Ya karena di kantor tempat duduk yang penulis pakai itu pinggangnya nggak dipaksa ke belakang. Ada sandaran khusus untuk punggung. Jadi pinggangnya itu masih bisa maju ke depan. Jadi ada sandaran punggung sehingga pinggang bisa maju ke depan. Nah ini loh yang apa disarankan eh, disarankan sama Honda itu ya. Kok malah duduk tanpa sandaran pinggang. Bahkan duduk di kursinya pun kursi yang nggak memberikan
sandaran ke pinggang atau punggung. Entah apa maksudnya itu, ya, jelas iklan lah ya. Disebut posisi duduk yang enak itu adalah yang ya kayak gitu itu. Dan diiklankan juga saat duduk butuh posisi kaki yang pindah-pindah. Ya posisi kaki pindah-pindah itu tergantung cara duduknya juga. Kalau misalnya penulis gini ya, duduk depan gini, mau selonjor nggak begitu nyaman ya, malah bikin capek. Kecuali penulis duduknya agak munduran gitu, tegak juga terus selonjor. Tapi itu ada syaratnya juga, setangnya nggak terlalu rendah. Soalnya kalau setangnya terlalu rendah juga nggak enak, jadi terpaksa bongkok. Setangnya juga jangan sampai terlalu ke depan. Kalau susah diraya jadi bongkok juga. Duduk itu kalau untuk perjalanan jauh tegak gini. Apalagi kalau motornya itu dilengkapi dengan engine mounting yang ala Jepang, yang cuma cocok untuk negara Jepang. Engine mounting yang kalau ketemu sambungan jalan, ketemu polisi tidur, sentakannya gede banget, bikin pinggang sakit. Nah, duduk yang membungkuk ke belakang itu cari mati. Pinggang bisa sakit banget. Ya kayaknya kayak penulis dulu lah. Sebelumnya penulis ngerti betapa sakit pinggangnya naik NMAX, itu penulis ya duduk pikirannya santai. Tapi begitu kena sambungan jalan yang pertama jeduk, wah wis nggak berani. Duduk membongkok itu penulis anggap impossible, mustahil melakukan itu di NMAX ya. Penulis duduknya tegak banget. Kalau nggak gitu sakit pinggang. PCX yang suspensinya juga nggak jauh beda, engine mountingnya nggak jauh beda, spesial untuk khusus negara Jepang saja, nggak cocok untuk Indonesia. Iya bakalan sakit pinggang juga kalau duduknya seperti itu. Ya kalau pas lagi kebetulan jalannya lewat jalan mulus di kota Jakarta gitu, jalan yang super mulus, super datar, nggak ada apa ya kayak jalan kayak beginian, nggak ada lubang-lubang nggak gitu, nggak kayak gini jalannya yang goyang naik turun. Oke nggak apa-apa, silakan duduk membungkuk kayak gitu. Tapi kalau sudah jalannya hancur-hancuran, iya itu malah bikin penyakit ya. Ngadu pinggang itu namanya. Ini loh jalan kayak rata, sambungan polisi tidurnya jedak jeduk jedak jeduk. Ini loh jedak wes. Itu kalau suspensinya masih orisinil, engine mountingnya masih dibiarkan aslinya, orinya, wis sudah sudah sampai sini sudah sakit pinggang wis. Satu hal yang jelas itu ya, PCX itu joknya bukan jok yang bagus untuk perjalanan jauh. Saat perjalanan jauh kita nggak butuh cuma pindah posisi kaki tok, kita juga butuh pindah posisi pantat juga. Pantat harus bisa geser maju mundur.
Kalau disuruh diem tetap posisi pantat nggak berubah-berubah, kayak nggak bisa mundur maju, kayak dijamin capek. Kalau yang iklan, artikel iklan itu ya ngomongnya untuk lebih nyaman, posisi kaki pindah-pindah, dan PCX menyediakan untuk bisa apa namanya duduk selonjor ya, entah itu untuk tinggi tubuh berapa ya. Soalnya penulis pernah nyoba PCX 150, kalau untuk selonjor itu namanya maksa ya, kayak penulis duduk di depan gini terus kakinya taruh depan gini. Bisa, emang bisa, tapi nggak enak gitu loh, nggak enak. Kalau enak maka ya kita akan sering lihat orang yang duduknya selonjor saat naik motor itu. Motor yang enak dipakai selonjor ya NMAX Old. Lihat aja lah pengendara NMAX Old, lihat yang selonjor berapa, kan cukup banyak. Lihat Honda PCX 150 yang duduk selonjor banyak enggak? Lihat NMAX 2020 yang duduk selonjor banyak enggak? Itu bisa kita lihat lah di jalan. Penulis mungkin termasuk pengecualian ya, karena duduknya lebih senang tegak gini, karena ya penulis suka manuver ya, wis selera lah ya. Tapi seandainya duduk selonjor pun ya menurut penulis nyaman, bisa aja lupa sampai rumah, oh selonjor ya, bisa juga. Lihat nih pengendara depan ini PCX, lihat selonjor enggak? Enggak. Dia kalau selonjor malah kurang ruang kakinya. Kenapa? Ya karena pemisahnya itu loh, joknya itu kan dibuat bersusun, bertingkat. Nah tingkatnya itu terlalu tinggi sehingga menghalangi ridernya duduk lebih mundur. Jadi bukannya posisi duduk ideal yang disebutkan di iklan itu biar orang nggak ya, kok kesannya biar orang itu nganggep duduknya paling ideal kayak gitu. Enggak, duduk ideal itu ya bisa maju bisa mundur. Ini penulis yang paling depan sendiri nih, peniru posisi duduknya PCX. Selonjor gini enak nggak? Enggak. Coba kalau mundur, sekarang udah mundur banget nih. Selonjor enak nggak? Enak selonjornya. Kalau untuk tinggi badan penulis enak. Penulis tingginya 165, enak selonjornya. Apa penulis bungkuk? Enggak, ini penulis tegak. Ya maaf nggak bisa lihat kan, tapi tegak ini. Handling gimana? Ya enak juga, setang masih kejangkau. Lutut siku masih bisa nekuk, enggak terpaksa maju. Jadi duduk tegak gini enak udah. Dan ya kalau mau penulis membungkuk ke belakang ya masih enak juga. Karena apa? Karena penulis ini motornya sudah anti sakit pinggang, karena ya engine mountingnya sudah penulis modifikasi. Suspensi juga sudah bukan yang orisinil lagi, sudah bukan yang 1,3 juta pakai tabung tapi jelek gitu. Sudah ganti yang 350.000 tapi nyaman. Ya nggak cuma PCX saja sih yang bikin nggak nyaman. Duduk nggak nyaman itu adalah bila kita mau mundur tapi kehalang sama pemisahnya antara jok rider sama jok penumpang.
Itu yang bikin nggak enak. Di PCX terjadi seperti itu, di Next 2 terjadi seperti itu, di Honda Beat terjadi seperti itu. Penulis kalau naik Honda Beat males duduk depan, males duduk di jok depan. Penulis pilih duduk di jok belakang ala motorsport, jadinya agak nungging gitu. Enak duduknya gitu di Honda Beat. Ya tapi syaratnya suspensinya harus sudah ganti juga ya. Kalau masih suspensi standar ya sisa, gak enak banget. Di Next 2 pinginnya gitu tapi sulit. Ya entah mengapa tapi sulit lah. Pinginnya gitu juga. Di NMAX ini masih untung lah ya, karena posisi duduk ke belakang masih ada tempat. Jadi nggak kayak di motor-motor lain yang mungkin lega lagi tuh Lexi. Nah itu lega itu. Lega. Yang separah PCE gitu Aerox. Jadi kalau yang punya Aerox berkendara agak jauh sakit pinggang, nggak enak, cepet capek gitu. Ya itu sumbernya dari jok juga, sederhana tapi ya itu sumber masalahnya. Nah itu juga yang bikin jengkel. Wong jok dikurangi kuotanya, bikin nggak nyaman. Tapi dicontohkan PCX itu seakan-akan nyaman motornya, duduknya enak gitu. Nah itu rasanya kayak brainwashing gitu ya, cuci otak. Kalau menurut penulis duduk yang seperti itu ya, penulis nggak pernah coba PCX 160. Pernahnya coba duduk di PCX 150 punya temen. Di PCX-nya temen itu enak. Ya, kayak kalau duduk di NMAX tapi agak majuan gitu. Posisi duduk harus tegak. Kalau nggak tegak nggak enak. Mau selonjor itu maksa, nggak enak itu. Ya untuk tinggi badan lain mungkin beda, tapi yang menurut penulis setelah coba itu nggak enak selonjor. Jadi kalau sampai duduk di NMAX itu bisanya cuma seperti itu, nggak bisa tegak gitu ya. Nggak bisa tegak terus harus membungkuk kayak gitu. Ya penulis anggap PCX 160 itu duduknya nggak bisa ideal. Dari sisi duduknya jelek. Ya entah kalau ada yang duduknya nggak kayak gitu, tapi contoh duduk yang seperti itu adalah contoh duduk yang jelek menurut penulis gitu. Lihat aja lah contoh di motor lain. Produk Honda juga wis anggap aja penulis nemu contoh Honda Twin Africa. Itu motor touring kan. Motor touringnya Honda kan, motor adventure kan. Duduknya tegak, nggak sampai bungkuk punggungnya ke belakang kayak gitu. Tegak duduknya. Dan itu disebut postur berkendara nyaman. Walau penulis lihat itu duduk kayak jongkok ya, tapi ya anggap aja itu duduknya nyaman, habis dituruti ya. Ya sayang juga ya, mengapa kok pabrikan itu terlalu fokus pada pemisah penumpang dan rider. Rider itu dibuat posisi duduk lebih rendah,
tapi joknya dibatasi. Sementara itu penumpang dibuat makin menjulang tinggi tempat duduknya. Entah apa untungnya seperti itu. Mungkin ngejar tampilan, karena kalau jok dibuat rata mungkin terkesan nggak sip gitu ya. Duduk dibuat apa bertingkat jadi kayak nyeni gitu, nyeni tapi menyiksa baik ridernya maupun penumpang. Penumpang tersiksa karena ya jadi nggak bisa bebas lah. Itu loh depan contohnya NMAX, duduknya selonjor ya, kelihatannya selonjor. NMAX World. Penumpang tersiksa karena ya duduknya makin tinggi, disuruh makin mekangkang, makin apa terbuka kakinya, karena ya kena bodi, entah kenapa bodi motor dibuat makin lebar, padahal ya bagasinya ya segitu-segitu aja, nggak berubah. Yang ridernya kesisa juga karena ya tempat duduknya ini NMAX New ya, nggak selonjor ya, emang karena selonjornya lebih enak yang old. Oh, di belakang ada Vario yang coba ngikutin penulis. Tapi ya penulis nggak niat ngebut banget sih ya. Jalannya rame. Ini mungkin lewat kanan, bos. Oh enggak. Lewat kiri juga. Nah, itu loh Varionya. Oh, kencang banget. Wow. Nggak seberani sih. Nggak seberani itu. Oh, mau belok. Nggak sempat adu lah. Ya wis. Kalau untuk Matic ya kelas 150 cc, menurut penulis idealnya jok itu enaknya dibuat rata depan belakang, kayak Lexi kali ya, joknya empuk, terus ya posisi berkendara enak, bisa maju mundur. Yas bisa selonjor juga. Jadi apa ya, bukan nggak sekedar nambahkan posisi untuk bisa selonjor, tapi maksa, nggak cuma menyediakan apa jok yang empuk banget, tapi ya itulah konturnya jok itu penting. Pabrikan itu sepertinya ngasih fitur wah seakan-akan cocok, seakan-akan enak, jok nyaman, jok empuk, tapi ya itulah pemisahnya nggak dipikirkan. Apa butuh pindah-pindah posisi kaki? Butuh, tapi yang lebih penting itu pindah posisi pantat. Kalau nggak bisa pindah-pindah panas pantat itu. Ya wis, menurut penulis ya mau gimana lagi lah. Yang artikel itu terutama isinya paling cuma iklan. Iklan ini loh, kalau PCX duduknya bisa ideal, duduk paling ideal yang kayak punya PCX itu. Duduk yang kayak NMAX yang bisa maju mundur itu nggak bagus. Masih tempat selonjor itu bagus.
enak, bisa pindah-pindah kaki. Tapi ya jelas kelihatan di video itu, baik yang duduk maupun yang naik motor, maksa selonjornya itu, nggak rileks. Selonjor itu nggak sekedar selonjor, tumit kaki itu lebih nyaman bila bertumpu juga. Nggak cuma apa namanya, nggak cuma selonjor gitu aja, tapi ya bisa apa ya, bisa jatuh enak gitu loh. Nggak cuma maksa, nggak cuma apa duduk depan terus gini gitu ya, nggak enak, kaki ketekuk nggak enak. Awalnya ya penulis waktu mau beli motor itu, para PCX itu termasuk salah satu pertimbangan. Tapi ya itu, penulis itu pingin yang duduknya selonjor, dan yang penulis tahu NMAX itu posisi yang new, posisi duduk selonjornya dikorbankan demi untuk lampu belok yang bentuknya jelek. Nggak ngerti lagi. Jadi hanya demi lampu belok yang tidak meningkatkan penampilan, posisi duduk selonjornya dikorbankan hanya untuk ngasih tempat lampu belok. Padahal lampu belok kalau dibuat kecil, strip apa sipit gitu keren, tapi ya namanya Yamaha gitulah, sudah sering melakukan blunder desain. Karena penulis inginnya motor nyaman, maka penulis pilih NMAX Old, lalu sudah ada yang new. PCX nggak masuk ya cuma karena nggak bisa selonjor itu aja. ADV nggak masuk ya itu juga karena apa, salah satu alasannya ya, selain karena lebih mahal sih ya. Setelah itu penulis baru tahu, oh ternyata punya NMAX tuh sakit pinggang parah. Baru tahu setelah itu bahwa ya pabrikan Jepang itu kalau desain motor nggak mikiri kondisi Indonesia ya. Itu paling test ridernya nggak pernah lewat jalan-jalan kayak gini. Lewat jalannya penulis lewati paling nggak pernah seumur hidup yang desain itu. Jalannya di jalan lempeng, halus, mulus, super, datar-datar, terus nggak ada naik turunnya sama sekali. Makanya desainnya ya nggak becus, nggak cocok untuk Indonesia. Penulis ini nggak bela NMAX, nggak bela PCX, dua-duanya parah. Tapi ya setelah di apa namanya, setelah dimodif, paling nggak NMAX Ult ini masih bisa duduk selonjor, masih bisa duduk mundur ke belakang. PCX ya bisa sih dengan modifikasi jok, tapi biasanya tukang modifikasi jok itu udah beda lagi fokusnya ya. Batasnya malah dibuat jauh lebih tinggi gitu. Susah kalau ingin kenyamanan, soalnya ya baik pabriknya maupun tukang joknya lebih lebih mengutamakan penampilan ya. Ya emang beda dengan zaman dulu ketika jok itu bisa datar dari depan ke belakang. Ya kayak Scoopy lah ya. Scoopy Lexi. Ya intinya sih duduk nyaman itu bisa, tapi seringnya dihalang-halangi oleh pabriknya sendiri. Nggak Yamaha, nggak Honda, nggak Suzuki menghalang-halangi. Dipaksa kalau rider nggak boleh selonjor ke belakang, padahal kadang duduk itu lebih enak di belakang.
Kalau udah capek ya pinggang duduk tegak gini, senangnya milihnya duduk mundur ke belakang. Duduk modelnya motor sport. Masih bisa ini ya, NMAX. Nggak bisa selonjor, nggak nyampe lah. Nah ini wes duduk selonjor enak. Tegak. Ini stang wis lurus ya, sudah maksimal. Enak empuk duduk kayak gini. Ya PCX harusnya bisa loh buat kayak gini, tinggal ngerubah desain jok mulai dari awal aja. Tapi ya wis lah begitu, ya begitulah wis desainnya Honda. PCX tuh entah ya dipakai untuk orang tinggi badannya berapa. Kalau di Jepang itu kita lihat orang yang tingginya 155 cm masih nyaman, masih cocok pakai PCX. Jadi kalau lihat ukurannya orang Jepang, kayaknya PCX ini didesain untuk orang yang tingginya dari 165 cm ke bawah kayaknya ya, bukan untuk orang yang tingginya 180 cm. Kekecilan kok joknya ya. Jadi kepanjangan. Wes, maaf lah wes. Gitu aja. Ya intinya menurut penulis ya artikel banyak soalnya yang membahas soal duduk ideal itu cuma apa ya, cuma bahasa marketing, bukan duduk ideal beneran, karena ya bukan itu duduk yang enak secara kenyataan. Ya wes lah begitu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.